Shalom, shalom. Selamat malam Indonesia, selamat sore Jerman, selamat pagi New York. Ya, selamat hari Minggu. Nama saya Koana dari Jerman. Saya Sema Adonai dan tim pelayanan ibadah 15 Oktober tahun 2003 ini. Kami sangat penuh dengan sukacita atas kehadiran Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Kristus Yesus. Selamat datang dan terimalah pimpinan dan berkat untuk beberapa waktu ke depan ini yang akan dilimpahkannya kasih karunia-Nya bagi kita semua. Mari kita tinggalkan lelah, kita berikan waktu kita, hati kita, pikiran kita, semuanya ini untuk kemuliaan nama-Nya. Biarlah kiranya anugerah dan kasih karunia yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus yang akan memimpin segala jalannya ibadah kita pada kesempatan hari ini. Dan ya, kita mau bersyukur, berterima kasih. Dan kita mau menyambut juga untuk hambanya Bapak Pendeta Daniel Palungan, Bapak Daniel Palungan, Doktor Minister, yang nanti akan menyampaikan firman Tuhan bagi kita sekalian. Selamat malam Bapak Pendeta Daniel Palungan, salam kenal dari saya. Semoga Bapak dalam keadaan sehat walafiat. Dan kami mau mengucap syukur juga pada kesempatan hari ini, di mana kita boleh kembali kita bersama Sema Adonai. Kita mau dengan penuh kerinduan, dengan penuh semangat menerima apa yang Tuhan akan anugerahi bagi kita pribadi demi pribadi. Biarlah kiranya nama Tuhan kita muliakan dan kita membuka ibadah ini dengan pertolongan di dalam nama Allah Bapa, Putranya dan juga Roh Kudus. Kita akan mendengarkan awal pujian pada kesempatan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itulah yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah kau nyatakan lebih
dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itulah yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Selain puji dan sembah Kau. Dalam kehidupan kita, dan ya, hati kita selalu bersyukur dan bersukacita selalu bagi Dia, Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Kita bersyukur dan berterima kasih untuk kita akan masuk dalam doa pembukaan. Kita akan menundukkan hati kita dan pikiran kita, dan saya persilakan untuk Ibu Heni untuk membuka ibadah kita dengan doa pembukaan pada hari ini. Baik, terima kasih Bu Ane. Baik Bapak Ibu yang terkasih, kita selamat hari Minggu ya dari saya ucapkan kepada kita, mari kita beribadah dan mari kita menundukkan kepala untuk berdoa. Bapa, kami datang kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur kalau waktu yang tepat pada saat ini Engkau mengumpulkan kami bisa beribadah bersama-sama. Bapa, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami atas kerinduan kami bersekutu dengan Engkau. Mari lawati kami ya Bapa, hati kami, pikiran kami, sehingga melalui ibadah ini kami diperbaharui kembali ya Bapa. Kami tidak mau menjadi umat Tuhan yang tidak mengerti kebenaran, yang melanggar perintah-perintah-Mu. Bapa, kami tidak mau hanya melayani Engkau, kami pintar berdoa, kami pintar memuji Tuhan, kami pintar melakukan apapun, menasihatin orang, tetapi hidup kami tidak berkenan, kami tidak mengerti tentang unity ya Bapa. Bapa, hari ini Bapa, kami datang kepadamu, biarlah melalui ibadah hari ini Tuhan, Engkau memperbaharui kami, biar hidup kami semakin dewasa di dalam Engkau. Kami Bapa mau hidup baru, karena itu yang Engkau inginkan ya Bapa, agar kami hidup serupa segambar dengan Engkau, punya intelektual Bapa, punya roh seperti Engkau, dan hidup kami kudus dan benar di hadapan-Mu. Berkati ibadah online ini, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, berkati kami semua yang mengikuti, mendengarkan, biar yang dari live Tuhan, Engkau memberkati mereka juga, dan juga Bapa, setiap teamwork Engkau memberkati kami semua. Terima kasih Bapa, inilah kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Ya, kita juga dengan ibadah ini kita akan memohonkan
juga Roh Kudus turut campur tangan, Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kita, dan Roh Kudus juga yang akan membukakan setiap pintu-pintu hati kita, entah itu pintu-pintu yang kita masih keras atau kita masih sombong, angkuh, dan hanya kuasa Roh Kudus daripada Tuhan Yesus saja yang sanggup melunakkan itu semua. Dan biarlah kita juga dengan kerendahan hati pada kesempatan hari ini juga, dan pujian berikut pada kesempatan hari ini dibawakan oleh Ibu Murni, Berhembuslah Roh Kudus. Biarlah urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Mengalirlah Roh Kudus di tempat ini. Mengalirlah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Mengalirlah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus
dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini, dicurahkan di tempat ini. Mengalirlah Roh Kudus di tempat ini. Mengalirlah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Mengalirlah, mengalirlah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Ya, pujian yang sangat indah untuk kemuliaan nama-Nya. Dan biarlah kiranya juga pujian ini kita mengucap syukur terima kasih untuk Murni yang telah membawakan pujian bagi kemuliaan nama-Nya. Dan juga doa menjadi doa kita ya, bahwa Roh Kudus menghembuskannya di tempat kita saat ini dimanapun kita berada, dan ya membukakan ruang-ruang hati pikiran kita. Dan biarlah kiranya juga Roh Kudus dengan kuasa-Nya membangkitkan kerinduan kita yang amat dalam untuk kita selalu berada di dalam komunitas semangat dan juga pembaharuan. Di dalam kita juga mau dipakainya sebagai pelayan-pelayannya. Dan biarlah kitanya juga merindukan hadirat, kuasa hadirat-Nya pada saat ini. Firman Tuhan nanti yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Daniel adalah hamba Tuhan siap pakai. Ya, kita tahu bahwa hamba Tuhan yang sudah menjadi tauladan bagi kita adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah satu-satunya yang menjadi teladan bagi kehidupan model pelayanan bagi kita. Dan ya, di mana Tuhan kita Yesus Kristus juga yang telah dipakai atau yang telah dipilih oleh Allah menjadi juru selamat bagi kita sebagai anak-anak-Nya, mempunyai semangat untuk mengikuti Dia dan menjadi pekerja-pekerjanya di ladang pada saat ini. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya ada pujian yang menyambut untuk firman Tuhan ini.
oleh murni kembali kita akan mengikuti pujian ini, turut serta kita memujikannya. Dia seperti air. Silahkan Murni untuk membawakan pujian berikut. Dia seperti air yang mengalir di hatiku. Dia seperti air yang mengalir saat ini. Dia menjamah hatiku, juga menjamah hatimu. Dia seperti air yang mengalir. Oh Yesus, ya Yesus, curahkan jamahan kasih-Mu. Oh Yesus, ya Yesus, jamahlah dengan kuasa Roh Kudus. Oh Yesus, ya Yesus, curahkan jamahan kasih-Mu. Oh Yesus, ya Yesus, jamahlah dengan kuasa Roh Kudus. Dia seperti air yang mengalir di hatiku. Dia seperti air yang mengalir saat ini. Dia menjamah hatiku, juga menjamah hatimu. Dia seperti air yang mengalir. Oh Yesus, ya Yesus, curahkan jamahan kasih-Mu. Oh Yesus, ya Yesus, jamahlah dengan kuasa Roh Kudus. Oh Yesus, ya Yesus, jamahlah dengan kuasa Roh Kudus.
jamahlah dengan kuasa Roh Kudus. Terima kasih Murni untuk pujiannya. Dia seperti air, ya air adalah lambang firman Tuhan, suatu kehidupan bagi kita. Dan biarlah kita juga mau menerima air kehidupan firman Tuhan kesempatan hari ini oleh Bapak Pendeta Daniel. Dan biarlah kiranya juga kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Silakan Bapak Pendeta Daniel. Terima kasih Ibu. Waktu saya berikan, ya. Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa saudara-saudara dalam Tuhan. Bapa di surga, terima kasih pada saat ini kami boleh bersekutu bersama-sama untuk memuji memuliakan Tuhan. Kami berterima kasih kami diberkati Tuhan melalui puji-pujian yang sungguh indah, yang sungguh menguatkan kami. Dan sekarang Bapa, kami akan membuka hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, ajarlah kami, tegurlah kami, dan tuntunlah kami, supaya hidup kami boleh semakin hari semakin dekat kepada Tuhan. Dari awal sampai akhir pemberitaan firman Tuhan, kami mohon Roh Kudus saja yang boleh bekerja, sehingga tidak seorang pun di antara kami yang tidak diberkati Tuhan. Kami berdoa, kami sambut firman-Mu pada saat ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada malam ini kita akan berbicara firman Tuhan tentang hamba-hamba Tuhan. Ya, ini sesuatu yang sangat penting untuk kita bahas, oleh karena kita melihat sekarang ini banyak gereja-gereja yang hancur. Persekutuan-persekutuan Kristen terpecah belah oleh karena kelakuan hamba-hamba Tuhan. Ada sebuah buku yang sangat tegas berbicara, dan saya coba simak buku itu. Dia berkata bahwa pendeta adalah perusak gereja. Sekolah teologi adalah perusak gereja. Nah, mungkin saudara mendengar ini agak aneh, tetapi secara real bahwa memang persekutuan-persekutuan Kristen itu rusak oleh karena hamba-hamba Tuhan. Doktrin-doktrin di dalam gereja itu rusak oleh karena sekolah-sekolah teologi yang memproduksi sarjana-sarjana, memproduksi guru-guru, dosen-dosen yang pengetahuan teologianya tidak komprehensif, sehingga menjadi perusak iman dari orang-orang Kristen. Nah, oleh karena itu maka hamba Tuhan itu perlu untuk kita pikirkan, perlu kita doakan, dan perlu kita support yang berkenan kepada Tuhan, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, pada malam ini kita akan membaca firman Tuhan dari Filipi 2 ayat 19 sampai 30 yang berkata, "Tetapi dalam Tuhan Yesus kuharap segera mengirim Timotius kepadamu, supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ihwalmu." Ya. Karena tak ada seorang pun padaku, tak ada seorang dengan aku, dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Sebab semuanya mencari kepentingan sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji, dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil, sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Dialah yang kuharap untuk kukirim dengan segera, sesudah jelas bagiku bagaimana jalannya perkaraku. Tetapi dalam Tuhan aku percaya bahwa aku sendiri pun akan segera datang. Sementara itu kuanggap perlu mengirim Epaphroditus kepadamu,
yaitu saudaraku dan teman sekerja serta teman seperjuanganku yang kamu utus untuk melayani aku di dalam keperluanku, karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian dan susah juga hatinya sebab kami mendengar bahwa ia sakit. Memang benar ia sakit dan nyaris mati, tetapi aku menasihati dia, dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga, supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia, supaya bila kamu melihat dia, kamu dapat bersuka cita pula dan berkurang duka citaku. Jadi sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita, dan hormatilah orang-orang seperti dia. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus ia nyaris mati, dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Nah, demikianlah bacaan firman Tuhan, saudara-saudara. Dan dari bacaan kita ini saya akan mengangkat sebuah judul, hamba Tuhan siap pakai. Ya, di dalam dunia bisnis itu disebut sebagai ready stock. Ya, jadi siap untuk dipakai. Nah, ini perlu saudara-saudara bahwa ada begitu banyak orang sekarang ini yang dengan hati yang penuh mau melayani Tuhan, hati yang penuh bergelora untuk melayani, membaktikan diri kepada Tuhan. Tetapi tidak sedikit dari kenyataan di lapangan bahwa justru seperti tadi saya katakan itu, orang-orang yang memiliki hati yang bergelora, yang semangat tinggi di dalam pelayanan itu di awal-awal ternyata kemudian bersaan dengan berjalannya waktu, maka orang-orang tersebut menjadi faktor terjadinya persoalan-persoalan di dalam gereja dan pelayanan. Nah, dasarnya saya ambil dari ayat yang ke-19, 23 dan 24. Ya. Tetapi dalam Tuhan Yesus kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu, supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ihwalmu. Dialah Timotius yang kuharap untuk kukirim dengan segera, sudah jelas bagaimana bagiku bagaimana jalannya perkaraku. Tetapi dalam Tuhan aku percaya bahwa aku sendiri pun akan segera datang kepadamu. Ya, nanti ayat selanjutnya kita lihat bahwa Epaphroditus juga, ya, kukirim kepadamu. Nah, ini dua hamba Tuhan ini yang menjadi dasar atau sumber ide hamba Tuhan yang siap pakai, hamba Tuhan yang ready stock, yang kapanpun diperlukan, dalam situasi apapun diperlukan, maka Timotius Epaphroditus itu menjadi satu representasi dari hamba-hamba Tuhan yang siap untuk diterjunkan ke medan pelayanan pekerjaan Tuhan. Yang seperti di Israel sekarang ini. Ya, jadi tentara-tentara Israel itu ready stock. Ya, kapanpun dibutuhkan, mereka siap. Dan karena memang orang-orang ini telah dipersiapkan sejak muda, dan ketika dibutuhkan, maka mereka siap untuk diterjunkan. Nah, sama seperti Timotius, sama seperti Epaphroditus, adalah hamba-hamba Tuhan yang anytime, ya, anywhere, any situation, dia siap untuk diterjunkan di dalam ladang pelayanan pekerjaan Tuhan. Ini penting, saudara, bahwa tidak semua orang yang berkata saya mau melayani Tuhan, ya, saya mau berbakti kepada Tuhan, itu adalah orang-orang yang siap diterjunkan. Karena ternyata untuk menjadi hamba-hamba Tuhan yang siap pakai itu adalah hamba-hamba Tuhan yang memiliki kualifikasi-kualifikasi yang sudah tertentu di dalam Alkitab.
Nah, khusus dari bacaan kita tadi, itu ada beberapa kualifikasi yang ditunjukkan baik oleh Timotius maupun oleh Epaphroditus yang wajib untuk saudara jadikan sebagai satu referensi, jadikan sebagai satu pedoman di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Nah, tapi sebelum saya masuk ke situ, saudara-saudara, saya mau buka wawasan saudara dulu bahwa yang dimaksud hamba Tuhan di sini bukan hanya orang yang full time, ya, yang berprofesi sebagai gembala, sebagai penginjil, tetapi siapa saja dalam pengiringannya kepada Tuhan, sebagai jemaat, sebagai majelis, sebagai aktivis. Sebenarnya kita semua adalah hamba-hamba Tuhan yang dipakai kita. Ya, ada 2 singer kita tadi, kemudian 1 MC, itu adalah hamba-hamba Tuhan yang dipakai sesuai dengan karunia-karunia-Nya. Jadi di sini tidak terbatas kepada seorang pendeta yang full time, tetapi ini menyangkut semua anak-anak Tuhan yang juga melibatkan diri di dalam pelayanan kekristenan. Nah, terbukti juga dari 2 tokoh di dalam Alkitab tadi itu, yang dalam bacaan kita, Timotius itu hamba Tuhan yang kemudian menjadi gembala sidang. Tetapi Epaphroditus itu bukan seorang pengkhotbah, bukan seorang penginjil, tetapi bagi Paulus dia adalah seorang hamba Tuhan. Nah, jadi karena itu maka saya katakan hamba Tuhan itu harus diperluas, ya, sehingga tidak spesifik hanya untuk gembala-gembala ataupun penginjil-penginjil. Nah, kualifikasi hamba Tuhan yang ready stock itu adalah hamba Tuhan yang memiliki solidaritas tim. Ya, ayat 19 sampai 20a, ya. Karena tak ada seorang pun padaku, ayat yang ke-20, yang sehati, yang sepikir, dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Ada banyak orang yang bersama-sama dengan Paulus pergi melayani. Ada banyak rombongan yang melayani. Ketika saya akhir bulan yang lalu, kami 7 orang. Jadi kami 7 orang pergi. Tetapi tidak semua terlibat dalam pelayanan mimbar. Lalu dalam banyak tim yang saya perhatikan, walaupun mereka itu satu tim, satu denominasi, satu gereja, tetapi ternyata tidak sehati, tidak sepikir. Itu sebabnya maka tim itu tidak solid, tim itu tidak maksimal di dalam pencapaian pelayanan, di dalam event-event tertentu atau bahkan sepanjang pelayanan mereka. Oleh karena apa? Karena mereka bukanlah orang-orang yang berjuang untuk menjaga solidaritas tim. Ya, soliditas tim. Tetapi mereka adalah orang-orang yang hanya memperhatikan dirinya sendiri. Ya, itu di dalam ayat yang ke-21 nanti kita akan melihat di situ bahwa akhirnya beberapa dari tim pelayanan Paulus itu yang mundur, yang memang disaring oleh Tuhan secara alami, dan akhirnya mereka mundur. Karena apa? Karena di dalam pelayanan mereka itu tidak berpikir bagaimana supaya tim itu solid, tetapi bagaimana supaya mereka itu mendapatkan keuntungan. Nah, ini saudara-saudara, ya. Jadi itu gereja-gereja Tuhan di Indonesia, apa yang memotivasi banyak orang terlibat di dalam pelayanan adalah karena ternyata di dalam gereja itu perputaran keuangan itu sangat tinggi. Potensi ekonomi di dalam gereja itu sangat besar. Itu sebabnya banyak pengusaha-pengusaha yang kemudian mengangkat dirinya sendiri, melibatkan dirinya sendiri sebagai pendeta dan kemudian sebagai gembala sidang. Ini saya kasih satu contoh kasus. Ada seorang pengusaha yang
punya jemaat, karyawan itu ratusan dan beberapa puluh di antaranya itu adalah orang Kristen. Dia hitung kalau dari semua orang Kristen itu gajinya dipersembahkan 1/10 ke gereja, maka setiap bulan itu puluhan juta bahkan ratusan juta masuk ke kas gereja dari perpuluhan hanya karyawan itu. Nah, karena itu maka pengusaha ini kemudian membuat satu ruangan khusus di dekat kantornya, lalu kemudian dia pimpin oleh karena memang dia berani fasih bicara, lalu dia minta satu pendeta untuk melantik dia menjadi gembala sidang. Tetapi kapasitasnya sebagai seorang pendeta itu sangat rendah. Kualifikasi teologis, kualifikasi moral itu sangat rendah. Tetapi karena dia melakukan satu kalkulasi ekonomi, bahwa kalau semua karyawannya itu dia himpun di dalam satu persekutuan Kristen, di dalam satu gereja yang beribadah setiap minggu, maka akhirnya gaji yang dia berikan kepada karyawannya itu akan kembali menjadi miliknya 1/10 dari gaji. Nah, ini saudara, orang-orang yang tidak berpikir bagaimana untuk membangun sebuah tim yang solid, tetapi justru membangun kompetisi, ya, pendeta-pendeta yang memang punya kapabilitas, pendeta-pendeta yang memang punya panggilan untuk menjadi gembala sidang itu disaingi hanya oleh karena dia punya fasilitas, dia punya wawasan yang luas, dia punya pengaruh kepada karyawannya. Nah, jadi gereja itu, saudara-saudara, adalah satu institusi ilahi yang ditetapkan Tuhan di tengah-tengah dunia ini supaya di dalamnya itu dibangun kesatuan. Nah, ini dalam doa Tuhan Yesus ini, ya, saya bacakan. Yohanes pasal 17 ayat 20 sampai 23 berkata, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa. Mereka di sini adalah 12 rasulnya itu. Ya. Tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Termasuk saudara dan saya di sini masuk di dalam cakupan doa ini oleh karena saudara menjadi percaya kepada Yesus oleh karena pemberitaan Injil oleh rasul-rasul dan kemudian oleh murid-murid selanjutnya. Apa yang Yesus doakan? Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sami kita adalah satu. Nah, jadi di mata Tuhan, di mata Yesus, kesatuan atau tim yang solid itu punya potensi yang sangat besar untuk meyakinkan dunia, ya, supaya dunia percaya, supaya dunia tahu. Jadi kesatuan tim itu adalah sesuatu yang harus kita bangun, yang harus kita maintain, supaya dari awal sampai akhir itu bisa eksis, bahkan kemudian bisa menjadi berkembang. Tetapi kita melihat sekarang, saudara, bahwa justru kesatuan tim ini yang menjadi sasaran tembak dari iblis, sehingga tim itu menjadi terpecah belah. Saya harus mengaku, dan ini saya sudah cerita panjang lebar kepada Ibu Heni, ya. Kami memulai satu tim pada masa corona, pandemi. Berjalan, tetapi kemudian tim itu menjadi porak-poranda. Saya masuk lagi dalam satu tim yang lain, saya harus keluar lagi dari tim itu, oleh karena ternyata tidak kondusif hati saya untuk ada di tempat itu. Jadi ternyata untuk membangun sebuah tim ini bukan sesuatu yang gampang. Ketika saya diminta oleh Bu Heni untuk masuk di Sema Adonai, ini sesuatu yang saya pikirkan adalah bagaimana supaya saya bisa di sana berkontribusi secara benar, berkontribusi secara tulus,
Dan bagaimana supaya kehadiran saya di dalam tim Sema Adonai ini itu justru membuat tim itu semakin solid, semakin kuat, dan bukan menjadi troublemaker. Nah, ini harus kita waspada, saudara. Karena di mana-mana tim kekristenan itu dibangun, di sana iblis akan bekerja dengan segala kekuatan untuk menghancurkan tim itu. Dan tidak sedikit hamba-hamba Tuhan yang tanpa sadar telah diperdaya, telah dipakai oleh iblis untuk menghancurkan kesatuan itu. Gereja-gereja di Indonesia, dan ada pengalaman nyata yang saya dengar langsung dari saksi mata, itu ketika beberapa tahun yang lalu saya mengajar kuliah padat 1 hari di satu sekolah tinggi teologi di Sumatera Utara. Itu diceritakan sama saya bahwa aset dari sekolah teologi itu menjadi perebutan 2 pendeta besar, dan anehnya kedua pendeta ini bermusuhan sehingga salah satu di antaranya itu menyewa pembunuh bayaran. Terlaksana rencana itu, tetapi untungnya pembunuhnya salah sasaran. Dikira orangnya yang mau dibunuh, ternyata sopirnya. Nah, jadi kita melihat di situ, saudara. Jadi hamba-hamba Tuhan itu tidak berjuang untuk membangun soliditas tim, tetapi kompetisi di dalam tim itu dipertajam sehingga saling berjuang untuk menyingkirkan satu dengan yang lain. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, sebagai gembala sidang di Sema Adonai Online ini, saya himbau ini kepada Bapak Ibu supaya pahami, ya, dalam posisi apapun, di dalam bidang apapun, dan tingkat kapasitas apapun yang saudara miliki, saudara harus sadar bahwa saudara adalah bagian dari tim. Ya, tim ini tidak akan bisa maksimal kalau tidak ada saudara. Nah, oleh karena itu, maka kehadiran saudara di dalam tim ini sangat diharapkan untuk menjadi pemersatu, memperjuangkan kesatuan, memperkuat kesatuan itu sampai pada akhirnya. Ya, itu yang pertama, bahwa seorang hamba Tuhan yang siap pakai adalah hamba Tuhan yang menjaga keutuhan tim, soliditas tim itu dia perjuangkan lebih daripada kepentingan diri sendiri. Nah, yang kedua, hamba Tuhan yang ready stock itu adalah hamba Tuhan yang bersungguh-sungguh untuk memperdulikan jemaat. Di dalam ayat yang ke-10 20 bagian B. Karena tak ada seorang pun padaku yang sehati dan sepikir dengan aku. Dan yang begitu bersungguh. Mu di sini adalah jemaat di Filipi. Ada orang yang kelihatannya begitu bergairah, begitu bersemangat melayani. Ini dalam temuan Paulus ini, ya, dalam temuan Paulus. Ada banyak orang-orang yang begitu giat melayani, tetapi bukanlah orang-orang yang mau memenuhi kebutuhan dari sidang jemaat, tetapi mereka adalah orang-orang yang mau memenuhi kebutuhan sendiri dari jemaat. Ini tidak perlu kita rahasiakan atau kita perhalus bahasanya di sini. Bukankah banyak pendeta-pendeta itu yang memperdaya gereja dengan ayat-ayat tertentu untuk kepentingan diri sendiri? Ada banyak orang yang dengan tulus mau memberi untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Tetapi kemudian pemberian itu dimanipulasi atau diperlakukan, dipergunakan secara tidak jujur oleh hamba-hamba Tuhan. Ini pelayanan ke penjara di satu penjara di Jakarta. Sesudah khotbah, saya salaman. Lalu dia berkata, "Pak, saya juga pendeta." "Oh, pendeta kok ada di sini?" Saya tidak panjang lebar untuk menanyakan itu, tapi pendeta masuk penjara. Setelah saya selesai pelayanan itu, saya coba telisik-telisik, ternyata ini dia
korupsi karena dia dipercaya sebagai bendahara gereja, lalu dia korupsi uang gereja sampai 8 miliar. Seminar pelayanan kami di Medan kemarin itu di moderatori atau MC-nya itu saya lihat, oh ini orangnya begitu lincah, begitu fasih secara ayat-ayat Alkitab. Ya, karena di dalam kita kekurangan waktu di luar, sesudah tim itu keluar, saya tanya, siapa orang ini? Kok di dalam penjara dia dipanggil pendeta? Dan memang setelah saya tanya kepada ketua tim kami itu, ini adalah seorang pendeta yang masuk penjara oleh karena dia juga melakukan kasus yang sama. Dan ini banyak, saudara. Ini bukan sesuatu yang 1, 2 tadi itu, tetap ini banyak terjadi di Indonesia, di gereja-gereja Tuhan itu, bahwa banyak gereja-gereja dilayani oleh orang-orang yang tidak berpikir bagaimana supaya jemaat itu semakin dewasa di dalam Tuhan, supaya kebutuhan rohani jemaat itu terpenuhi, tetapi bagaimana supaya kebutuhan pendetanya itu terpenuhi. Ya, tidak semua gereja itu punya organisasi yang sama. Ada yang sentralistik. Karena itu pusat punya wewenang untuk mengatur perpindahan pendeta-pendeta di seluruh Indonesia. Pada periode tertentu dipindahkan dari gereja satu ke gereja lain. Nah, ada yang saya temukan, dengarkan saudara, bahwa ada pendeta-pendeta yang sudah begitu nyaman di kota, nyaman di gereja tertentu, bagaimana supaya dia jangan dipindahkan ke daerah lain yang belum tentu sama seperti yang dia nikmati di kota Jakarta itu, maka dia bermain seperti partai-partai politik itu yang bagaimana supaya posisinya aman, bagaimana supaya dia tetap ada di situ, maka dia bermain dengan permainan-permainan yang kotor. Ya. Ada teman saya, ketua sekolah teologi, dia cerita bahwa ada satu pendeta, ada satu polisi yang dia kenal. Sebenarnya pangkatnya rendah. Maka dia bertugas di satu persimpangan jalan. Nah, tetapi di persimpangan jalan itu, dia begitu gampang untuk dapat duit. Bahkan teman saya ini bicara bahwa gajinya dia yang dia terima berdasarkan dengan kepangkatannya itu dia tidak pernah ambil lagi. Pokoknya semua masuk tabungan dan itu tidak pernah diambil karena dia tidak butuh itu untuk makan, untuk sekolah anaknya. Karena dari jaga di perapatan lampu merah itu saja dia sudah lebih daripada yang dia butuhkan. Nah, lalu bagaimana supaya komandannya jangan menggeser dia dari tempat itu? Maka sang polisi ini menyediakan bagian khusus dari apa yang setiap hari itu untuk komandannya, sehingga dia tidak digeser dari tempat itu. Karena tempat itu basah, tempat itu menjamin. Nah, jadi banyak pendeta-pendeta saudara yang motif pelayanannya seperti itu. Apa yang saya dapat, apa yang saya peroleh, dan bukan apa yang menjadi kebutuhan jemaat, apa yang saya harus berikan kepada jemaat. Saya dosen homiletik ilmu berkhotbah. Bahwa di dalam berkhotbah itu kita harus memperhitungkan jemaat. Jemaat itu punya kebutuhan. Kebutuhan jasmani, kebutuhan jiwani secara intelektual, kebutuhan secara kultur, juga kebutuhan secara rohani. Nah, seorang pendeta yang mau berkhotbah harus sadar itu, bahwa jemaat yang datang di dalam gereja untuk mendengarkan khotbah pada hari itu adalah jemaat yang punya kebutuhan, dan karena itu maka seorang pengkhotbah harus memberi jawaban kepada kebutuhan jemaat itu. Tetapi sangat disayangkan saudara bahwa pendeta-pendeta di atas mimbar itu ya ngomong ngalor ngidul, kata orang Jawa, tidak jelas dari mana dia bicara, kemana dia bicara. Pokoknya yang penting saya sudah bicara sebagai seorang pendeta, dan apakah itu bisa menjawab kebutuhan jemaat atau tidak, itu tidak urusan. Nah, ini hati-hati saudara, bahwa pendeta yang siap dipakai oleh Tuhan itu adalah pendeta yang bersungguh-sungguh bagaimana memenuhi kebutuhan jemaat di dalam kehidupan mereka, baik secara jasmani maupun secara rohani, secara khusus. Nah,
Ini perlu saya bacakan ayat referensi. 1 Tesalonika 2 ayat 7, 11 dan 12. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Tuh. Paulus terhadap jemaat di Tesalonika itu bersikap seperti seorang ibu. Banyak di dalam room ini yang ibu-ibu tentu tahu apa fungsi seorang ibu, apa tanggung jawab seorang ibu terhadap anak-anaknya. Dan itu Paulus peduli betul itu. Bahwa seorang ibu itu tidak mungkin akan memberikan kepada anaknya makanan yang tidak sesuai dengan umurnya. Tidak mungkin akan memberikan kepada anaknya makanan yang tidak murni, yang tidak sehat. Dia akan jaga sebaik mungkin supaya anaknya itu mendapatkan asupan makanan yang terbaik untuk menjamin pertumbuhan dan kesehatan anak yang dikasihnya. Itu hamba Tuhan yang benar. Ayat yang ke-11. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya, telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaan. Kami minta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah. Ini kebutuhan jemaat. Jadi jemaat tidak datang hanya untuk didoakan supaya bebas dari segala pergumulan hidup, tetapi jemaat juga harus diarahkan supaya mereka dapat menata kehidupan sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Dan berapa gereja, berapa pendeta di Indonesia sekarang ini yang peduli dengan pengajaran di dalam gereja. Gereja berantem karena dogma. Dogma gereja lebih dominan daripada ajaran Alkitabiah. Ada satu pendeta di YouTube, saudara, itu pendengarnya luar biasa, dan ini pendeta yang sangat-sangat dikagumi di mana-mana. Tetapi setiap kali dia khotbah di atas mimbar di gereja-gereja di mana dia, apa yang dia bicarakan? Yang dia bicarakan adalah okultisme, yang dia bicarakan adalah pengalaman hidupnya sebagai dukun, praktisi pedukunan, itu bagaimana dia berhadapan dengan dukun-dukun yang kaliber nasional, bahkan yang internasional. Salah satu yang disebutkan itu adalah Sai Baba dari India. Ya, ini apa yang bisa dinikmati oleh jemaat kalau yang diceritakan dari awal khotbah sampai akhir khotbah itu hanya pedukunan, okultisme. Saya tidak katakan bahwa mengajar jemaat untuk memahami, ya, tapi bahwa bagaimana caranya supaya jemaat itu bisa mengatasi pedukunan itu yang harus diajarkan sesuai dengan Alkitab. Bagaimana supaya mereka tidak terlibat secara okultisme, tetapi supaya terlibat dengan Tuhan, maka itu perlu ada ajaran seperti seorang bapa menasehati dan mengajari anak-anaknya itu. Nah, itu pendeta yang ready stock, bersungguh-sungguh memperdulikan apa yang penting bagi jemaat. Saya kadang-kadang dinilai oleh istri dan oleh anak-anak saya itu orang tua yang tidak terlalu karena ketika saya memberi makan kepada cucu-cucu saya itu kadang-kadang saya kasih sambal dikit gitu loh. Pada usia 3 tahun ya, itu di makanan mereka itu saya kasih sambal sedikit. Wah, ini sambal ini kan apa itu? Tetapi orang yang tahu sambal itu apa gunanya apa? Ini kan di dalam sambal itu ada vitamin. Gitu. Kalau anak kita itu kita hanya kasih bubur, anak itu kita kasih ciki, kita kasih permen, itu kesukaan-kesukaan dia, ya itu tidak peduli berarti pertumbuhan dan perkembangan anak itu. Nah, kadang-kadang kita harus memberi dia makanan-makanan yang walaupun dia tidak suka, tetapi makanan itu penting. Nah, karena itu sayur-sayuran. Kadang-kadang kita kasih sayur yang rasanya pahit itu, ya itu sampai kita harus berkelahi dengan dia dulu baru dia makan, karena dia tidak mau. Tetapi karena kita sebagai orang yang tahu
bahwa ini penting, maka ya kita harus paksa. Nah, itu orang tua yang memperdulikan pertumbuhan kesehatan anak itu. Tidak dipuaskan dengan makanan yang hanya dia suka, tetapi kita juga harus memberikan kepadanya makanan-makanan yang sehat, yang bervitamin yang tinggi. Nah, itu saudara, jemaat pendeta yang siap dipakai Tuhan adalah pendeta yang memperhatikan kebutuhan jemaat dengan sungguh-sungguh. Nah, saya sebagai guru ya, yang menjadi keprihatinan saya sekarang ini adalah kurangnya pengajaran di gereja-gereja. Ya. Tidak semua hamba Tuhan mampu untuk menggali Alkitab seperti yang sekarang saya paparkan kepada Bapak Ibu. Mereka lompat ke sana kemari tanpa ada alur pikir dari sebuah teks. Nah, ini yang memotivasi saya bagaimana supaya gereja-gereja Tuhan di Indonesia itu dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang memiliki kemampuan untuk memberikan kepada jemaat, menyajikan kepada jemaat itu makanan rohani yang murni sesuai dengan teks dan pikiran dari penulis kitab. Itu yang kedua. Nah, hamba Tuhan yang ready stock, siap pakai itu adalah hamba Tuhan yang mengutamakan Kristus. Nah, ini tadi saya sudah sebutkan di atas. Sebab semuanya, ya, Paulus berkata di dalam ayat 20, tidak ada seorang padaku yang sehati sepikir. Mengapa? Karena semuanya mencari kepentingannya sendiri-sendiri. Peduli kepada dirinya sendiri. Masa bodoh dengan kebutuhan tim. Masa bodoh dengan keutuhan tim. Masa bodoh dengan jemaat. Pokoknya diriku itu lebih utama. Nah, ini bukan kepentingan Kristus Yesus. Jadi banyak pendeta-pendeta sekarang itu yang melabeli diri dengan hamba Tuhan, pelayan Kristus, tetapi sesungguhnya dia menjadikan Kristus sebagai pelayan dirinya karena Kristus dipakai untuk apa namanya itu, ya, untuk memotivasi jemaat di dalam memberi dan memuaskan hasrat ekonomi pendeta itu. Ibaratnya pedagang yang memakai merek, apa istilahnya itu, franchise itu. Jadi, okelah Yesus ya, saya pakai nama kamu, saya pendeta, ya. Tetapi ya untungnya untuk saya lebih banyak. Nah, ini saudara, ini pendeta-pendeta di mana-mana itu kelihatannya antusias, semangat melayani. Tetapi ya itu bukan untuk kepentingan Kristus, tetapi untuk kepentingan diri sendiri. Itu sebabnya kita melihat saudara, maka gereja pecah. Gereja terbagi-bagi. Karena apa? Karena ada orang-orang di dalamnya itu yang bukan berpikir untuk memuliakan Kristus, untuk meninggikan Yesus, tetapi untuk kepentingan sendiri. Bagaimana supaya saya duduk sebagai pimpinan? Bagaimana supaya saya mendapatkan penghormatan? Di dalam bacaan kita tadi itu ada dikatakan bahwa hamba-hamba Tuhan seperti Timotius, seperti Epaphroditus itu wajib untuk dihormati. Bahkan di dalam surat yang lain harus dihormati 2 kali lebih daripada orang-orang biasa. Nah, banyak orang sekarang begitu, mencari kehormatan manusia dan bukan untuk mencari hormat bagi Yesus Kristus. Nah, ini saudara, saya hanya komentari ini aja nih, Paulus yang mengeluarkan pernyataan ini, dan ini temuan Paulus, bahwa banyak orang-orang di dalam tim sepelayanan Paulus itu yang tidak memperdulikan kepentingan Kristus, hanya kepentingan dirinya, hanya kepentingan gerejanya, hanya kepentingan sinodenya. Karena itu kita melihat di Indonesia hubungan antara satu sinode dengan sinode yang lain, hubungan antara satu gereja dengan gereja lain itu ya seperti hubungan antara satu bisnis dengan bisnis yang lain. Yusuf Roni dulu ya, ini saya
makan dulu. Dia berkata begini, pengusaha, dia kalau masih kecil, atau katakanlah masih merintis itu, dia berkata begini, besok kita makan apa? Besok kita makan apa? Karena bagaimana menata keuangan atau modal yang kecil ini supaya bisa berkembang. Jadi karena itu, jangan dulu berpikir tentang foya-foya, tetapi besok kita makan apa? Nah, sesudah perusahaannya itu makin hari makin berkembang, maka tidak lagi berkata besok makan apa, tetapi dia berkata besok kita makan di mana. Sudah ada keuntungan, kita sudah bisa makan di restoran A, restoran B, jadi besok kita makan di restoran mana. Semakin hari semakin berkembang, sudah menjadi pengusaha mapan, maka dia tidak lagi berkata besok kita makan di mana, tetapi dia berkata besok kita makan siapa. Pengusaha-pengusaha yang besar itu bagaimana untuk memangsa pengusaha-pengusaha yang kecil. Nah, saya bergaul dengan banyak teman-teman yang juga pengusaha itu, mereka pakai istilah memainkan. Siapa yang kita memainkan? Usaha siapa yang kita memainkan? Ya, maksudnya adalah supaya pengusaha itu bangkrut, ya. Dan saya melihat di daerah saya ini, saudara, itu rupanya untuk mematikan sebuah usaha itu gampang, terutama pom bensin itu. Ada pom bensin yang tadinya begitu maju, tetapi kemudian dimatikan oleh pengusaha yang lain karena dia membuat jalan yang lebih besar di luar dari jalur yang ditempati oleh pom bensin itu. Sehingga mau tidak mau orang tidak lagi lewat di jalan yang di mana pom bensin itu, dan akhirnya pom bensin itu mati. Nah, itulah cara memainkan perusahaan-perusahaan orang lain. Nah, ternyata saudara-saudara, di dalam gereja sekarang itu ada juga begitu. Kalau bisa gereja yang kecil itu dimatikan, gereja yang besar itu semakin bertambah besar. Karena itu di era-era tahun 90-an, saudara, itu bis-bis antar jemput itu diparkir di pinggir-pinggir jalan untuk menjemput jemaat dari gereja kecil-kecil dibawa ke gereja besar-besar. Ya, karena saya di Tangerang, maka ada di Tangerang itu gereja yang mengutus utusan-utusan bis itu ke berbagai tempat untuk antar jemput. Di belakang bandara itu datang ke sana berbagai angkot untuk menjemput orang-orang Kristen dari gereja-gereja tertentu di situ untuk dibawa ke Tangerang. Nah, apa maksud dari semua ini? Adalah supaya gerejaku penuh dan gereja orang lain menjadi miskin. Ada teman saya, saudara, ini saya bicara belak-belakan aja ini, ya. Ketika di akhir ibadah, dia berkata, sidang jemaat, mari kita berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Dia berdoa, lalu diakhiri dengan berkat. Tetapi begitu dia amin dari doa penutup dan doa berkatnya itu, tinggal dia menghadapi bangku-bangku kosong. Karena apa? Pada waktu dia doa penutup itu, jemaatnya semua buru-buru keluar dari gereja itu, karena di depan gang sudah ada mobil jemputan yang menunggu. Nah, itu realita dari perkembangan gereja-gereja di Tangerang yang saya saksikan itu. Nah, ini permainan. Jadi mereka itu tidak mengutamakan Kristus dengan membesarkan gereja-gereja yang lain, tetapi mereka memuliakan organisasinya sendiri dengan mematikan gereja-gereja kecil di sekitarnya. Ini hati-hati. Saya nggak tahu di Jerman, saya nggak tahu di Amerika, tetapi ini realita di Indonesia. Nah, karena itu maka Paulus berkata gini, Filipi 2:1-20, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku di dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Inilah hamba Tuhan yang ready stock, siap pakai. Segenap kehidupannya, segenap aktivitas pelayanannya, semuanya untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan Yesus. Saya berdoa supaya semua orang yang ada di dalam tim ini, baik yang menangani IT, ya, dia berkata, saya melakukan ini bukan untuk Sema Adonai, tetapi saya melakukan ini untuk Tuhan. Ya, ini saya harapkan saudara aminkan di tempat masing-masing. Yang menyanyi,
harus berkata dalam hatinya, saya menyanyi bukan untuk Shema Adonai, tapi saya menyanyi untuk memuliakan Tuhan. Ya, kalau itu ada di dalam hati kita, saudara-saudara, maka saya yakin kita ini adalah hamba-hamba Tuhan yang akan terus dipakai oleh Tuhan. Ya, saya mungkin berlebihan kalau saya bersaksi, tetapi ya Tuhan tahu isi hati saya. Dan kenapa saya miskin sampai sekarang ini, karena saya tidak mau menjadi pendeta penjilat kepada pendeta-pendeta dan pengusaha-pengusaha yang mau mengatur mimbar. Ya, saya keluar dari satu sekolah teologi di mana saya mengajar itu karena dia mengatur saya di dalam kelas. Jangan ngajar begini, jangan ngajar begitu. Saya tarik diri dari sekolah itu karena saya tidak diberi kebebasan untuk menyampaikan ajaran yang murni dari Alkitab. Ya, bukan murni dari Jerman ya, tetapi ajaran murni dari Alkitab. Itu seserah. Itu yang ketiga ya. Hamba Tuhan yang siap pakai adalah hamba Tuhan yang mengutamakan Yesus di atas gerejanya dan di atas kehidupannya. Nah, yang keempat adalah memiliki kesetiaan yang teruji. Ayat yang ke-22. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji dan bahwa ia telah menolong aku di dalam pelayanan Injil sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Itu Timotius. Ya, saya belum menampilkan di sini apa itu Epaphroditus. Ini Epaphroditus juga sama, saudara. Ya, saya bacakan tentang Epaphroditus. Ayat yang ke-25. Kesetiaan di sini ya, sudah bisa melihat kesetiaan di sini. Sementara itu kuanggap perlu mengirimkan Epaphroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja serta teman seperjuanganku yang kamu utus untuk melayani dalam keperluanku. Karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian dan susah juga hatinya, sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Memang ia sakit dan nyaris mati, ya. Memang ia sakit dan nyaris mati, tetapi Allah mengasihani dia, dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga, supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia, supaya bila kamu melihat dia, kamu dapat bersuka cita. Jadi sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita,
menjaga supaya pelayanannya itu senantiasa berlangsung di dalam keadaan baik dan benar. Karena itu dia berkata, aku telah memelihara iman. Ini loyalitas seorang hamba Tuhan. Bukan saja di awal ketika dia masih ada harapan-harapan, ketika masih ada optimisme. Tetapi sekarang ketika dia menghadapi satu realita kehidupan pelayanan yang begitu menyakitkan, dia sama sekali tidak berpikir untuk mundur, tetapi dia mau setia. Ya, aku mau mengiring Tuhan, melayani Tuhan, bahkan sampai titik darah yang penghabisan. Nah, kekuatannya itu ternyata dia ada di ayat 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Jadi Paulus setiap melayani Tuhan, tekun melayani Tuhan itu bukan karena pengharapan duniawi yang sesaat, yang temporal itu, tetapi dia melayani dengan segenap hati karena dia percaya bahwa pengabdiannya kepada Tuhan, dedikasinya kepada Tuhan itu tidak akan pernah menjadi sia-sia, karena ada mahkota, ada pahala yang telah disediakan oleh Tuhan bagi dirinya dan bagi semua orang yang tekun menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nah, jadi saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hamba Tuhan yang siap pakai adalah hamba Tuhan yang memiliki kesetiaan yang tinggi di dalam hidupnya. Setia bukan hanya pada waktu kondusif, waktu senang, tetapi dalam keadaan yang susah, yang sakit, yang menyakitkan sekalipun, dia tetap berkomitmen untuk melayani Tuhan apapun yang terjadi. Nah, jadi itulah 4 hal yang menjadi kualifikasi dari hamba Tuhan yang siap pakai. Ya, hamba Tuhan yang memperjuangkan soliditas tim. Hamba Tuhan yang sungguh-sungguh peduli apa kebutuhan jemaat. Hamba Tuhan yang meninggikan Kristus di atas segala-galanya. Dan hamba Tuhan yang mau setia kepada Tuhan. Saya sangat merindukan supaya kualifikasi ini terpatri di dalam hati Bapak Ibu saudara sekalian, dan dengan demikian saudara akan menjadi hamba Tuhan yang siap dipakai Tuhan. Bukan hanya di dalam level yang sekarang ini, tetapi akan dipakai lagi di level yang lebih tinggi. Ya, ada istilah the next level di gereja-gereja tertentu. Nah, karena itu maka saya berdoa, saya menyampaikan ayat ini kepada Bapak Ibu, supaya kita memiliki satu komitmen yang sama, supaya kita menjadi hamba Tuhan yang dipakai Tuhan sesuai dengan kehendak dan karunia-Nya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pada malam hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu tentang seorang hamba Tuhan yang siap dipakai oleh Tuhan. Kami sangat merindukannya Tuhan, supaya kami ini juga dipakai oleh Tuhan di ladang yang sudah semakin menguning itu, supaya dengan demikian hidup kami bisa berarti dan menjadi alat kemuliaan di dalam tangan-Mu. Berkati Sema Adonai, semua tim yang ada di dalamnya pada posisi masing-masing, pada kapasitas masing-masing. Ya Tuhan, kiranya 4 kualifikasi dari ayat yang sudah kami baca bersama-sama ini, itu dapat kami terapkan di dalam pelayanan kami, baik di gereja-gereja di mana kami berbakti, komunitas-komunitas Kristen yang lain, terutama di Sema Adonai ini, sehingga kami menjadi hamba-hamba Tuhan yang dapat mempermuliakan nama-Mu. Makasih Bapa, hamba-Mu akan berhenti berbicara, tetapi Roh Kudus kiranya terus berbicara bagi jemaat Tuhan. Dalam nama Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Saya kembalikan kepada Ibu Pane. Amin. Terima kasih banyak Bapak Pendeta Daniel Palungan untuk firman Tuhannya, dan ya saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan yang luar biasa bagi kita yang kita baru saja dengar,
biarlah itu juga memberikan kita pembaruan dan juga kekuatan, dan biarlah kita terus melayani di ladangnya, dan biarlah dengan nilai-nilai atau hal-hal kualifikasi tadi yang kita dengar, biarlah itu juga kita dengan segala kerendahan hati memohon Roh Kudus saja yang mau mengoreksi kita di dalam kita melayani Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah kita dengan kapasitas yang kita telah dikaruniai daripadanya, biarlah kita bisa terus melayani di ladangnya sesuai dengan apa yang karunia yang dikaruniakan bagi kita sekalian. Ya, puji Tuhan untuk firman-Nya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan persembahan dari Ibu Aling. Silakan Ibu Aling. Iya, baik, terima kasih Ibu Kuana. Baik Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, saya akan membacakan persembahan. Persembahan dapat diberikan melalui Bank BCA dengan nomor rekening 7890232871 atas nama Petra AXX CXXX XXXXX dengan contoh sebagai berikut. Beri kode angka 7 di akhir nominal. Contoh 20.000 menjadi 20007. Selanjutnya ada pengumuman juga Bapak Ibu. Di Sema Adonai akan selalu ada renungan pagi setiap hari dari Senin sampai Sabtu, dimulai dari jam 5.30 pagi dan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang memberkati. Jadi mari bergabung Bapak Ibu sekalian untuk renungan pagi dari Sema Adonai ini. Dan mari kita untuk Mas Indah, saya persilakan waktu dan tempat. Ya, mari kita mempersatukan hati kita di dalam doa. Bapa Surgawi yang bertahta di dalam kerajaan mulia, saat ini kami datang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mau bersama-sama melakukan doa syafaat. Kami mau berdoa Bapa untuk pemerintahan kami Indonesia. Kami mau berterima kasih dan kami mau bersyukur kepada Bapa untuk segala berkat-Nya, karena makin nyata campur tangan dan pertolongan Bapa yang selalu ada di dalam pemerintahan kami Indonesia. Kami yakin dan percaya pada pemerintahan Bapak Jokowi ini yang akan menyelesaikan tugasnya. Berikanlah Bapak Jokowi selalu pertolongan, hikmat, marifat yang datangnya daripada Bapak saja, sehingga Bapak Jokowi bisa menyelesaikan tugas beliau sebagai Presiden Indonesia dengan baik. Dan Bapak, kami juga mau berdoa juga untuk para parlemen, menteri-menteri yang duduk di segala kabinetnya, yang membantu dalam pemerintahan kami Indonesia. Kami mau menyerahkan di tangan Bapak. Dan tolong juga, di mana sebentar lagi ada pemilihan umum presiden kami yang baru. Dan untuk persiapan kampanye-kampanye yang akan dilakukan, kami meminta senantiasa supaya pertolongan, jamahan tangan Bapa, penyertaan dan perlindungan dari Bapa sendiri selalu ada untuk pemerintahan kami Indonesia. Sehingga pemilu ini akan berjalan dengan lancar dan aman. Dan Bapa, pemilihan presiden yang baru juga Tuhan kami mau serahkan kepada Bapa. Bapa sendiri yang akan memberikan banyak-banyak hikmat, bijak, cakap, dan segalanya untuk pemerintahan kami. Kami mohon urapan dan tangan Tuhan selalu menyertai pemerintahan kami Indonesia. Bapa, kami menyerahkan pemerintahan kami Indonesia untuk semuanya di tangan Bapa.
Bapa, kami juga mau berdoa juga Tuhan untuk gereja-gereja, supaya Bapa juga menjaga, selalu menolong, dan turut campur tangan di dalam segala hal, supaya gereja-gereja ini mempunyai visi dan misi untuk mengabarkan kabar kesukaan ini. Terima kasih Bapa Surgawi, di mana kami juga boleh menyerahkan ini di bawah kayu salib-Mu. Dan berkati juga Tuhan untuk semua gereja-gereja dimanapun yang ada di seluruh dunia ini. Supaya Bapa sendiri yang akan selalu turut campur tangan. Dan supaya Injil Kerajaan-Mu semakin diperluas. Pemberitaan ke seluruh dunia. Bekerjalah dan campur tanganlah Bapa selalu untuk kabar kesukaan ini. Bapa, sekali lagi kami juga mau berterima kasih juga Tuhan untuk firman yang kami pelajari barusan yang disampaikan oleh Bapak Daniel Palungan. Bapa, jadikan kami dan mampukan kami selalu untuk menjadi hamba, dan kami hanya melakukan juga semuanya untuk Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih Tuhan bahwa kami juga mau dan mohon didikan dari-Mu. Kami tolong bisa dijadikan sebagai hamba-hamba dan pekerja-pekerja Tuhan yang memuliakan Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini, untuk sore hari ini, untuk pagi hari ini. Kami hanya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Terima kasih Bu Indah untuk pelayanan doa syafaatnya. Jadilah apa yang menjadi kehendaknya. Ya, dan kalau tadi kita telah mendengar tema yang kita dengar tadi, hamba Tuhan yang siap pakai, dan kita akan dikuatkan dengan puji berikut yang akan dibawakan oleh saudara kita Ibu Murni, hati sebagai hamba. Silakan Ibu Murni. Kita ikut memujinya di tempat kita. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa. Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba
yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Terima kasih Ibu Murni untuk pujiannya. Biarlah pujian ini menjadi kekuatan bagi kita, tetapi juga menjadi motivasi kepada kita kembali juga bahwa kita melayani Dia, kita memakai karunia-karunia yang Tuhan telah berikan bagi kita untuk memperluas kerajaan-Nya. Biarlah itu kita pakai dimanapun Dia mau meletakkan kita, dan biarlah kita mau selalu mempunyai hati yang menyembah Tuhan kita Yesus Kristus, mempunyai hati yang soliditas kita untuk terus dipakai oleh-Nya. Dan biarlah kita juga mau merendahkan hati kita pada saat-saat mana juga firman-Nya menegur, mengingatkan kita, biarlah kita juga mau dengan pimpinan Roh Kudus untuk kita bisa mengubahnya. Ya, kita sudah sampai pada akhir ibadah kita dan kita akan mendapatkan berkat oleh Bapak Gembala kita, Bapak Daniel Palungan. Saya persilakan untuk Bapak Pendeta Daniel Palungan untuk memberikan berkat kepada seluruh yang hadir pada kesempatan ini. Silakan Pak. Bapa di surga, terima kasih atas pimpinan Tuhan dalam ibadah online kami Sema Adonai saat ini. Kami sungguh berterima kasih dari awal sampai akhir ibadah ini kami merasakan hadirat Tuhan, berkat Tuhan, dan kiranya dengan apa yang sudah kami terima pada saat ini dapat menjadi bekal bagi kami untuk mengiring Engkau secara khusus di dalam kami melayani Engkau. Berkati semua hamba-hambamu yang sudah terlibat di dalam pelayanan ini, baik sebagai moderator, sebagai pengisi puji-pujian yang ada di belakang layar yang mengatur lalu lintas dari jaringan kami ini. Tuhan tolong berkati semua dan jadikan kami sebagai hamba-hamba yang mendedikasikan diri untuk kemuliaan Tuhan dan mau setia di dalam bidang apapun Tuhan percayakan kepada kami. Sementara kami akan berpisah satu dengan yang lain, akan melanjutkan tugas rutin kami sepanjang hari ini dan juga malam ini. Kiranya tangan Tuhan yang penuh kuasa itu menopang dan menyertai kami, sehingga apa yang kami kerjakan berhasil untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa untuk Sema Adonai di dalam semua program-programnya. Kiranya Tuhan berkati dan pakai untuk menjadi alat dalam tangan Tuhan, memperluas penjangkauan Injil Kerajaan Allah kepada segala bangsa, sehingga melalui channel ini maka sebanyak orang yang kemudian membuka hati menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pertemukan kami minggu depan dalam keadaan yang sehat, dan dengan demikian kami akan datang lagi untuk bersama-sama memuji dan mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami akhiri ibadah kami pada malam ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya anugerah dari Allah Bapa di dalam surga, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus,
serta persekutuan kuat kuasa Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami akhiri ibadah kami pada malam ini. Haleluya. Amin. Amin. Ya, Selamat malam. Selamat malam, Pak Pendeta Daniel Kalungan dan juga yang lain. Ibadah kita selesai. Saya mengucapkan ya Tuhan Yesus memberkati seminggu ke depan, dan ikuti terus apa yang Sema Adonai programkan, biarlah kiranya kita boleh bertumbuh di dalamnya. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa. Shalom.